Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan dan Ibu Widya Suara. Kami dari grup atau kelompok keadilan akan membuat sebuah narasi tentang menciptakan rasa keadilan di dalam keluarga. Dalam hal ini kami ambil satu contoh kasus dalam hal pembagian harta warisan. Dan kepada Bapak Ibu peserta dan Ibu Widya Suara, mohon disaksikan inilah tampilan dari kami berikut ini. Ring ring. Pokoknya kita satu bagi mama rata aja ya satu kan? mama satu ayah kita, Pak. Kami nggak mau kami, Pak. Hartanya aja punya ada gitu yang mana? Pokoknya Hartanya ada bagi yang rata mana? gitu semuanya. Hartanya bagi rata. Karena bertiganya kami, kira-kira apa salahnya abang kami ini mau lah bagi tiga aja lah kita dek rata gitu maksud kami. Jadi gini aja lah, kita sudah berkumpul di sini sebagai masyarakat yang ada di kampung ini, tidak mau ada keluarga di kampung kita ini ya Pak ya, ribut-ribut. Sekarang saya sampaikan dulu sama Pak Penghulu dulu bagaimana pendapat Bapak. Jadi begini, mengenai harta itu ada 3 konsep yang dilakukan, ya kan? Pertama menurut hukum Islam, kemudian menurut hukum nasional, ketiga menurut keadaan atau keluarga masing-masing. Nah, kalau yang pihak perempuan minta bagi rata kan begitu. Sementara laki-laki tidak mau anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Artinya harta itu harus dibagi 4, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Setelah itu selesai, barulah rumput keluarga. Rumput keluarga itu harusnya minta dibagi rata. Boleh, boleh. Kalau tidak juga ketemu, maka harus masuk ranah hukum. Karena hukum apa? Kalau pengadilan, kalau hukum Islam, karena ini hukum perdata Islam, pengadilan agama. Kalau hukum pidana, hukum perdata nasional, gimana? Menurut Pak Tumangor? Jadi gini Ibu, kalau kami ini jangan dulu secara nasional Pak ya saya sampaikan ya. Kalau dari segi Kristiani, kalau ada masalah seperti ini, orang tua yang tidak ada lagi, tapi ada yang ditinggalkan sebagai harta yang belum terbagikan, maka bagian yang seharusnya diterima perempuan itu berupa perhiasan, itu disampaikan. Baru harta yang lainnya itu apa yang disampaikan oleh anak laki-laki itu, itulah yang diberikan kepada saudaranya perempuan. Jadi itu melihat banyak tidaknya harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kepada orang ibu saya sarankan yang disampaikan oleh penghulu tadi, kalian kan saudara, harus tanamkan dulu kasih, ya kan? Tanamkan kasih, nggak usah sampai ke pengadilan agama. Nanti orang ibu nanti jadi repot, rugi sendiri. Nah, jadi kami sarankan ibu silakan dulu bertemu dulu kalian, membicarakan secara kekeluargaan, baru nanti tentukan. Tapi jangan pula ibu tuntut nanti ya karena harta itu milik bersama harus sama total bagiannya. Nah, nanti jadi repot orangnya. Iya, tapi Pak tadi saya dengar pemberian gitu, Pak. Pemberian dari saudara satu perempuan gitu. Pemberian dari saudara laki-laki Kepada perempuan. kepada keluarga. Berarti laki-laki yang punya harta diberikan kepada perempuan gitu ya, Pak? Bukan, ini kan masalahnya Bu. Harta orang tua yang mau dibagi kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan mau dibagi. Jadi yang maksudnya gini, hak kalau kami itu hak mutlaknya itu sebenarnya laki-laki yang memberikan kepada perempuan. Tapi
itu harus ada kesepakatan. Jangan nanti karena dua bagian kepada laki-laki, satu bagian kepada perempuan, jadi menentu saudara perempuannya. Jangan seperti itu. Jadi pertama sekali tanamkan edukasi ya Pak ya. Jangan Pak. Dari agama lain gimana Pak? Tentang keluarga kita ini, saudara kita ini. Nah, kalau kita dari agama Muslim, kalau kita bagian, jadi halnya sama dengan yang di Kristen secara langsung, ya. Bahwasanya sebenarnya harta itu sebenarnya nggak usah diperebutkan ataupun diributkan. Kenapa? Karena harta itu biasanya pemicu utama adalah kerenggangan dari keluarga itu semua. Karena apa? Ujung-ujungnya harta itu semua, toh tidak ada memandang si A, si B, si C. Keluarganya itu bisa hancur dalam keluarga. Gak usah jauh-jauh. Suami istri juga bisa retak karena apa? Hartanya juga. Jadi intinya adalah bahwasanya kita berebut secara keluarga, kita utamakan dengan kepala diri. Tidak bisa dengan menggunakan emosi kita untuk memperebutkan. Jadi intinya, memang kalau secara di Tionghoa ya, kita ambil, tapi sama dengan di Kristen. Bahwasanya laki-laki itu sebagai ujung tombak. Oke? Dalam satu keluarga itu dua laki-laki apapun ceritanya itu tetap semua kita ngambil. Nah, terakhir ke pihak perempuan. Nah, itu pun kita ngomong secara keluarga dulu. Kita ngomong dulu, tidak memakai dengan emosi. Jadi ibu ini sudah mendengar lah ya Bu ya. Jadi begini, sudah kita dengar dari beberapa sumber dan kepentingan agama lainnya. Saya mohon kepada hari ini, pertama tentukan dulu bagian laki-laki dua bagian udah, bagian perempuan dua ini. Dulu rapat keluarga seperti tadi. Karena ayah kita bersamanya, emak kita bersamanya. Memang tanggung jawab itu laki-laki yang lebih berat. Tapi ketika orang itu sakit sampai mengasuhi banyak. Itu iya. Itu kepada pihak laki-laki Harus bisa. lah dengan rasa untuk membagi rata ini. Tapi dengan konsep dulu kan dulu perempuan baru masuk ke keluar. Gimana Pak? So, gimana Pak? Ataupun tadi salah satu kan, Iya. itu yang tadi dua bagian itu. Nah, kan dibagi 4 dulu nih. Ya, dibagi 4. Nah, setelah ini si cowoknya si tuan dapat 2. Nah, yang kedua ini mau dibagi rata lagi ya terserah. Ya itu juga itu. Itu terserah. Dalam Nggak masalah. agama Islam itu dibolehkan. Nah, Ya. saya itu dapat ya mau dibagi Iya. sekian persen lagi kepada adik-adik kita ini ya terserah. Bagi 3 lagi. Terserah dengan Adinda lah sekarang gimana baiknya itu. Karena kita pun tidak bisa masuk ke ranah ke dalamnya. Hanya Adinda sendiri yang bisa memutuskan itu semuanya. Gimana, setuju? Gimana? Iya, setuju itu ya. Gimana ya? Oke. Oke, salaman lah. Sama Nah. Bang ya Bang. Nah, salaman lah. Bang ya. Iya. Ya, itu ini yang kita mau semuanya. A few moments later. Udah kemana tadi Pak? Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Apa tadi kata Pak Penghulu? Ibu udah terima? Ibu? Bapak? Udah gitu ya Pak Penghulu ya? Ya. Ibu juga sebagai tetangga harus apa ya? Apa namanya? Ada masalah-masalah yang adem di lingkungan kita Bu. Ya, saya bisa senang dengan mereka sebenarnya mereka tidak keluarga mereka. Alah. Jadi dengan adanya sudah mendapat seperti ini saya bertegas. Oh iya, oke. Jadi kalau masalah harta itu sudah dijelaskan sama Pak Penghulu tadi, saya yakin udah aman. Sekarang salam-salaman lah orang bapak ibu ya, sebagai keluarga. Oke, ayo salaman. Sebagai cabangan, ya, oke. Aman-aman ya. Ya, Pak Penghulu juga tetap dituntut ya Pak Penghulu ya. Nah, oke. Jadi lanjutan juga dengan kantor ya kan. Kiranya bisa menjadi role model bagi ada yang kasus serupa di daerah kita, ada
agar kiranya tidak sampai kepada ranah hukum, namun perlu juga diingat supaya jangan ada masalah ke depan terkait dengan hal tersebut. Walaupun itu biasa, harus ada kita punya bukti sebagai berita. Karena ini akan terus berlanjut kepada anak kita yang mereka menganggap itu harta dari kakek dan neneknya. Ada pegangan buat yang siapkan dulu, siapkan bu, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, dah. Saya rasa sekian lah ya. Saya mau ada lagi acara ini. Ya, Oke, ya, ya. saya tinggal duluan ya. Oke.